Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menikmati hari. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2 dan 3. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Muatan PPKN tentang meneladani kerjasama para pejuang, meneladani sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Iya, kemudian untuk pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Dan mapel IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak semua yang ada di rumah, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dengan nada hijaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang kedua berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Misalnya, pertempuran Surabaya. Bung Tomo dan pemuda-pemuda Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Selain di Surabaya, juga terjadi pertempuran di daerah Sumatera Utara atau yang biasa kita kenal sebagai pertempuran Medan Area. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Terjadi pula pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nicak atau organisasi semi-militer Belanda. Pertempuran terbesar terjadi di daerah Bandung atau yang biasa kita kenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nica atau organisasi semi-militer Belanda yang mengakibatkan pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong TRI melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi.
Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ori sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. 3. Pinjaman nasional. Menteri Keuangan Surahman mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4. Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. 5. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia wajib meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Apabila salah satu dari para pejuang tidak ikut bekerja sama, tentu kemerdekaan akan lebih sulit diraih. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka harus meninggalkan keluarga demi membela negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Dalam bekerja sama mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, di sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara.
Diana sudah mengatakan bahwa kita meneladani sikap para pejuang. Oke, kata-kata itu akan Fahza tuliskan. Kita meneladani sikap para pejuang termasuk kalimat efektif. Tahukah kamu apa arti kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, memiliki susunan yang berurutan yaitu S, P, O, dan K. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Silakan kalian beri mana yang S, mana yang P, O, dan K. Oke, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan S memproklamasikan karena kata kerja P kemerdekaan Indonesia sebagai objeknya dan di Jakarta sebagai keterangan tempat. Berikutnya silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Silakan kalian tuliskan manakah sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Oke, mari kita bahas bersama. Beberapa kali, silakan digaris bawah, itu menjadi keterangan waktu. TKR dan rakyat menjadi subjeknya. Melancarkan menjadi predikat, serangan itu objek, ke markas sekutu keterangan tempat. Selain itu juga, coba kalian pilih dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku, negeri atau negeri. Oke, benar, negeri. Jadwal atau jadwal. Iya, benar sekali, jadwal. Selain manusia, makhluk hidup juga perlu beradaptasi. Mari kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat.